Tidak kuat menanjak, sebuah truk kontainer terguling di Jalan Tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung pun macet. Sebuah truk terguling di Tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat siang tadi. Truk terbalik dengan posisi melintang di tengah jalan. Box kontainer pun terlepas dari badan kontainer. Supir truk kabur sesaat setelah kecelakaan terjadi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dipimpin oleh Turangga 96 langsung. Namun akibat peristiwa ini kemacetan mengular hingga 4 km, ribuan kendaraan terjebak macet dari arah Jakarta menuju Bandung. Petugas terus berjibaku mengurai kemacetan sambil mengevakuasi truk kontainer yang terguling di tengah jalan. Seorang anak mengancam akan membunuh ibu kandungnya hanya karena tidak terima ditegur saat makan mie instan. Pelaku terus mengamuk saat akan ditangkap hingga polisi melepaskan tembakan gas air mata. Polisi berusaha menangkap seorang pemuda yang mengancam akan membunuh ibu kandungnya. Penangkapan berlangsung dramatis di Gading Serpong, Kelapa II, Tangerang, Banten. Pelaku bernama Immanuel terus mengamuk hingga polisi melepaskan tembakan gas air mata. Polisi menangkap pelaku setelah mengancam membunuh ibu dan adik kandungnya. Pelaku tidak terima ditegur gara-gara makan mie instan. Ini langsung emosi dan mengatakan, "Kamu siapa?" Dan disitulah emosinya langsung menggebu-gebu, mengambil pisau dan langsung mengejar ibunya sambil mengancam akan saya bunuh. Dan ibunya lari keluar dari rumah, menyelamatkan diri, kemudian adiknya bersembunyi mengamankan diri di kamarnya. Meski sempat berurusan dengan polisi, pihak keluarga akan mencabut laporan dan tidak akan memproses secara hukum atas kejadian tersebut. Keluarga akan memeriksa kejiwaan pelaku. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Hendak bersepeda, seorang warga di Bekasi menjadi korban begal. Tidak lama setelah kejadian, pelaku berhasil ditangkap petugas keamanan sekitar. Rizky Fauzi Sentosa, warga Galaksi ini nyaris kehilangan sepedanya saat melintasi kawasan Taman Lagun, Bekasi. Saat di lokasi kejadian, korban dipepet begal yang membawa senjata tajam. Demi menghindari sabetan celurit, korban menjatuhkan diri dari sepeda dan ditolong warga serta pihak keamanan sekitar. Berapa orang tadi Pak yang diamanin oleh Bapak dan teman-teman? Berdua. Ada sajamnya Pak ya? Ada sajamnya, kita cari di rumahnya. Di rumahnya dapatnya? Pertama awal kan yang ngelakuin mengendarai sepeda, gagal naruh sajam, balik lagi. Balik lagi tanpa sajam tuh? Tanpa sajam. Mabok gak sih Pak kalau dilihat? Setengah mabok, setengah sadar. Tapi agak, kalau ngomong agak ngaco. Setelah kejadian, pelaku pun dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Masih dari Bekasi, pemirsa, seorang pelajar tewas setelah dikeroyok kawanan begal. Aksi kawanan begal tersebut pun viral di media sosial. Inilah detik-detik saat Andika Putra Prananda, pelajar kelas 10 SMK swasta di Bekasi Utara, diserang kawanan begal. Kejadian ini berlangsung di Jalan Raya Perjuangan Teluk Pucung, Bekasi, Jawa Barat, Senin dini hari. Kawanan begal menghadang korban yang melintas dari arah Babelan menuju arah stasiun. Meski sempat melawan, korban kalah jumlah lantaran kawanan begal berjumlah 8 orang. Korban tewas di tempat usai kehabisan darah. Pak, kalau dilihat rekaman sendiri, pelakunya itu masih remaja loh, Pak. Masih remaja? Oh, masih remaja. Iya. Kalau korban sendiri tahu, Pak? Kenapa? Meninggal atau Pak? Meninggal. Oh, meninggal di tempat? Meninggal di tempat, sini luka lebar, masuk ini. Oh, di leher juga? Ya. Bermodalkan rekaman CCTV dan keterangan saksi, kini kepolisian memburu kawanan begal tersebut. Kepolisian Bekasi Utara membentuk tim gabungan untuk memburu para pelaku begal yang menewaskan seorang remaja di Bekasi, Jawa Barat. 2 bukti tayangan CCTV menjadi petunjuk polisi untuk mengidentifikasi pelaku.
Kasus pengeroyokan begal yang menyebabkan satu remaja tewas di Bekasi, Jawa Barat memasuki babak baru. Pihak kepolisian Polsek Bekasi Utara telah mengumpulkan dan mendalami bukti CCTV di lokasi kejadian untuk mengidentifikasi para pelaku. Total ada 2 CCTV yang dikumpulkan. Saksi-saksi di lokasi kejadian juga sudah dimintai keterangan. Pihak kepolisian Polsek Bekasi Utara juga membentuk tim khusus gabungan dari Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota serta Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus tewasnya Andika Putra Prananda. Kita sudah membentuk tim baik dari Polsek, Polres maupun dibantu oleh Polda. Sementara ini sedang berjalan penyelidikan. Untuk saksi sendiri ada berapa Pak yang diperiksa Pak? Saksi di TKP ada 3 orang, kemudian ada keluarganya 2 orang, 5 kita sudah minta keterangan. Sementara itu, lokasi pemakaman korban dan rumah duka korban di Kafling Tunas Jaya, Kelurahan Halapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, masih ramai didatangi teman-teman sekolah korban. Satu dari 2 pelaku jambret sadis yang mengincar bocah sebagai korbannya ditembak petugas. Pelaku ditembak lantaran melawan saat ditangkap. Inilah Denny Indarto alias Kiwil, begal sadis yang menyasar ibu dan anak kecil sebagai korbannya. Pelaku ditembak petugas lantaran berupaya melawan saat diringkus unit Jatanra Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pelaku menarik tas milik korban di Jalan Tidar saat kondisi sepi. Akibatnya, korban yang sedang membonceng bocah berusia 6 tahun langsung terjungkal. Korbannya adalah seorang ibu dan seorang anak yang umur 6 tahun sampai sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Ramelan. Ini kita ungkap ada 2 pelaku, ini satunya masih DPO. Kemudian ini barang bukti hasil kejahatan dari sekian banyak ini terhitung melakukan kejahatan 7 kali semenjak dia keluar dari lapas. Dari tangan tersangka, polisi menyita sepeda motor yang dipakai menjambret dan barang bukti tas milik korban. Akibat perbuatannya, Kiwil terancam pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Di Bengkulu, seorang anak menjadi korban pembacokan yang dilakukan saudaranya sendiri. Korban dibacok karena orang tuanya belum membayar utang ke orang tua pelaku. Orang tua korban histeris begitu mengetahui anaknya dianiaya pelaku yang belakangan diketahui masih sepupunya sendiri. Menurut saksi mata di lokasi menyebutkan korban sempat dikejar pelaku dengan membawa sebilah parang. Naas korban terjatuh di depan rumah warga, pelaku pun kemudian menganiaya korban. Hingga saat ini korban masih dirawat di RSUD Kepahyang dalam kondisi kritis. Berselang beberapa jam kemudian polisi menangkap tersangka AS tanpa perlawanan di rumahnya. Sudah ada motif dendam, sudah lama dendam, memang dari rumah sudah membawa parang untuk ke kebun. Kemudian dikejar-kejar di depan rumah, masih cepat dibacok, tidak terkena bacokan. Di belakang rumah kaburlah si korban ini, masih umur 12 tahun. Kemudian dibacoknya lagi sampai di persimpangan pensiun tersebut. Kemudian dilakukan pembacokan sebanyak 2 kali, di bahu kiri dan di kepala sampai terbelah kepala tengkorak. Dari hasil pemeriksaan polisi, aksi penganiayaan ini dipicu masalah utang piutang, di mana orang tua korban memiliki utang kepada orang tua pelaku yang belum diselesaikan. Tersangka dijerat dengan pasal percobaan pembunuhan dan kekerasan terhadap anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. 201 kg narkoba jenis sabu diamankan petugas Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Diduga narkoba jaringan internasional itu akan diedarkan di sejumlah wilayah termasuk Jakarta untuk pesta malam tahun baru.
Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengamankan ratusan kilogram sabu di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa malam. Keberhasilan petugas menggagalkan peredaran narkoba merupakan pengembangan kasus sebelumnya. Narkoba dengan berat senilai 156 miliar rupiah diakui polisi dapat menyelamatkan lebih dari 1 juta nyawa manusia. Sore tadi hingga malam ini, mobil yang kita bututin, mobil putih, yang di sebelah kanan kita, artinya ini berhenti di wilayah Petamburan. Dan tim melakukan penggerbekan, penangkapan, sehingga kita dapat menangkap 2 pelaku. Yang saat ini sudah kita amankan, kita lakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dari mobil Alia ini kita dapat menyita barang narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 196 bungkus, kurang lebih 201 kg sabu. Polisi kini masih mengembangkan kasus guna mengungkap jaringan narkoba yang lebih besar. Dugaan sementara, sabu disiapkan pengedar untuk diperjualbelikan saat pergantian tahun baru. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Tim Tiger Jatanras Polres Metro Jakarta Utara menangkap 2 orang pelaku penipuan berkedok giveaway artis Baim Wong. Keduanya ditangkap di Terminal Tanjung Priok saat melakukan aksi penipuan melalui aplikasi pesan singkat. Tim Tiger Jatanras Polres Metro Jakarta Utara menangkap 2 orang pelaku berinisial MZ dan LH yang berkedok giveaway atau pemberian hadiah yang mencatut nama artis Baim Wong. Modus keduanya yakni membuat akun Facebook dengan mencatut nama artis Baim Wong hingga akhirnya melakukan penipuan melalui media sosial kepada para korbannya. Dalam aksi tersebut, 10 orang telah menjadi korban penipuan tersebut. Keduanya diringkus saat anggota tim Tiger merazia kawasan Terminal Tanjung Priok. Kedua pelaku hendak melakukan aksinya hingga polisi menemukan percakapan penipuan dari handphone para pelaku. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini yaitu pertama-tama dengan membuat akun Facebook atas nama Baim Wong. Setelah membuat akun tersebut, kemudian yang bersangkutan masuk ke grup Indonesia Giveaway. Setelah masuk di dalam grup Indonesia Giveaway, dia melakukan serangan-serangan kepada calon-calon korbannya dengan iming-iming akan memberikan imbalan sebesar 30 juta dengan persyaratan harus mengikuti atau melengkapi persyaratan sesuai dengan yang diberikan oleh admin. Sementara Baim Wong yang hadir dalam gelar perkara tersebut mengaku hingga saat ini masih ada korban yang ditimbulkan akibat penipuan serupa. Meski demikian, Baim Wong mengapresiasi pihak kepolisian yang telah berhasil mengungkap modus penipuan yang mencatut nama dirinya. Makanya dengan adanya ini, kenapa saya bisa di sini juga, saya ingin kasih tahu pada mungkin mereka berdua atau enggak, siapapun yang sudah melakukan ini, memang hukum itu ada pastinya. Dan saya mempercayakan secara penuh kepada Polres Jakarta Utara, apa sih hukum yang istilah setimpal lah dengan orang-orang seperti yang mungkin bagi mereka itu ini sesuatu hal yang kalau misalnya kita coba yuk, kita tipu orang yuk, kalau misalnya enggak ya udah deh, nggak apa-apa, kita coba lagi yuk. Sesuatu hal yang gampang ya, tapi ketika mereka tahu hukum yang ada di Indonesia itu memang ada kok. Pihak Baim Wong menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada kepolisian untuk diproses hingga selesai. Dari Jakarta, Muhammad Ardian Syah Putra, iNews melaporkan. Hasil rapid test antibodi reaktif Sekretaris Jenderal Habib Rizik Center Haikal Hasan batal diperiksa polisi. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.